Coba bayangin deh, ada satu daerah di mana hampir semua gurunya itu sudah tersertifikasi berkualitas tinggi. Logikanya, murid-muridnya pasti pinter-pinter kan? Tapi di Sumba Timur yang terjadi justru kebalikannya. Nah, di sini kita bakal ngebongkar sebuah paradoks pendidikan yang bakal menantang semua asumsi kita. Ini dia, pertanyaan utamanya. Di satu sisi, kita punya guru-guru yang hebat, tapi di sisi lain, murid-muridnya justru tertinggal jauh. Loh, kok bisa? Apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Yuk, kita bedah datanya. 96,4%. Angka ini jujur ya, luar biasa banget. Ini adalah persentase guru SD di Sumba Timur yang udah tersertifikasi, kualifikasinya udah sarjana. Angkanya bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kalau ngomongin teori, harusnya fondasi pendidikannya udah kuat banget kan? Nah, tapi disinilah paradoksnya kelihatan jelas. Coba lihat grafik ini. Angka partisipasi sekolah anak-anak SD di Sumba Timur justru paling rendah dan nggak naik-naik. Jauh di bawah rata-rata provinsi, apalagi nasional. Ini seolah-olah ngasih tahu kita, hey, sebagus apapun guru di dalam kelas, ada kekuatan lain di luar sana yang nahan anak-anak ini buat maju. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi ya. Kalau emang bukan gurunya yang jadi biang kerok, terus apa dong faktor-faktor yang sebenarnya bikin pendidikan di Sumba Timur ini mandek? Pertanyaan ini bikin kita geser fokus nih. Jadi kita berhenti nyalahin satu pihak, tapi kita mulai lihat keseluruhannya, ekosistemnya. Dan jawabannya ternyata ada di hal-hal yang paling mendasar, lingkungan belajar anak-anak itu sendiri. Kita mulai dari yang paling basic, toilet. Dan angkanya, jujur ini susah dipercaya. Cuma 28% sekolah di sana yang punya toilet layak. Dan yang lebih parah, angka ini malah turun dari tahun sebelumnya. Ini bukan lagi soal nyaman gak nyaman ya, ini krisis sanitasi yang langsung ngancem kesehatan siswa dan bikin mereka, terutama anak-anak perempuan, jadi males atau bahkan gak bisa ke sekolah. Masalahnya bahkan udah dimulai jauh sebelum anak-anak ini nginjak kelas. 44,3%, ini adalah angka stunting. Artinya apa? Hampir setengah anak-anak di Sumba Timur itu otaknya udah terganggu perkembangannya secara permanen gara-gara kurang gizi kronis. Pertanyaannya jadi simpel. Gimana kita mau berharap mereka bisa belajar dengan baik kalau dari awal aja fondasi otak mereka udah keganggu? Semua masalah tadi, mulai dari kesehatan, sanitasi, gizi, itu semua akarnya cuma satu, kemiskinan ekstrim. Ketika 1 dari 4 orang hidup dalam kemiskinan, ya pendidikan mau nggak mau jadi nomor sekian. Yang penting bisa makan dan bertahan hidup. Anak-anak pun akhirnya terpaksa kerja, bukan belajar. Oke, sekarang kita mau lihat lebih dalam lagi ke kekuatan-kekuatan sistemik yang seringnya nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa besar. Ini tentang siapa sih yang paling menderita dari semua kegagalan sistem ini? Nah, buat ngertiin ini, kita butuh kacamata khusus, sebutannya GDSI. Ini tuh cara kita ngelihat gimana isu gender, kesetaraan, disabilitas, sama inklusi sosial itu saling kait-mengait. Kenapa? Karena krisis ini dampaknya nggak sama rata buat semua orang. Ada kelompok-kelompok tertentu yang jauh lebih rentan. Kalau kita lihat dari kacamata gender, ada tren yang kelihatan banget, yaitu feminisasi profesi guru. Profesi ini makin dianggap kurang bergengsi buat laki-laki. Akibatnya apa? Guru-guru perempuan jadi punya beban ganda, ngajar di sekolah, dan ngurus rumah dengan dukungan minim. Sementara murid laki-laki jadi kehilangan role model penting di sekolah. Terus coba deh kita lihat dampak perubahan iklim. Ini bukan lagi cerita soal masa depan loh, ini kenyataan pahit yang terjadi sekarang. Kekeringan yang parah itu ngebuat efek domino yang ngeri banget. Anak-anak perempuan yang biasanya dapat tugas ngambil air harus jalan makin jauh, ngorbanin waktu belajar mereka. Gagal panen bikin keluarga makin miskin, dan akhirnya sekolah jadi barang mewah yang nggak terjangkau. Jadi semua faktor ini, kemiskinan, kesehatan, gender, iklim, itu semua nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka itu saling ngunci satu sama lain, ngebentuk sebuah lingkaran setan yang ngejebak generasi ke generasi. Nah, gini cara kerjanya lingkaran setan itu. Pendidikan yang jelek, bikin kesempatan kerja jadi terbatas. Ujung-ujungnya, ya kemiskinan nggak kemana-mana. Terus keluarga yang miskin, gimana mau ngasih gizi dan pendidikan yang bagus buat anak-anak mereka? Dan boom, siklusnya ngulang lagi. Terus dan terus. Jadi, di depan kita ini ada 2 kemungkinan masa depan. Kalau kita diam aja, Sumba Timur bakal makin ketinggalan. Dan yang paling serem, kita bisa menciptakan generasi yang hilang. Tapi, ada jalan lain. Sebuah jalan di mana intervensi yang tepat sasaran bisa memutus siklus ini untuk selamanya. Oke, kita udah bedah masalahnya dalam banget. Sekarang, pertanyaannya, gimana caranya kita mutusin rantai ini? Apa langkah konkret yang bisa kita lakukan? Karena masalahnya sistemik, solusinya yang nggak bisa sepotong-sepotong. Harus sistemik juga. Ini bukan cuma soal bangun gedung sekolah.
Ini soal membangun ulang ekosistemnya. Kita mulai dari yang paling darurat, benerin toilet dan kasih program gizi buat anak-anak. Abis itu, kita garap yang strategis. Kurikulumnya harus diubah, biar nyambung sama isu gender dan relevan sama krisis iklim. Dan yang paling penting, semua pihak, kesehatan, pendidikan, lingkungan, harus kerja bareng, pakai data yang akurat buat ngebantu anak-anak yang paling butuh. Pada akhirnya, apa yang terjadi di Sumba Timur itu kayak cermin buat kita semua. Cermin yang nunjukin betapa rapuhnya sistem kita. Memperbaiki satu bagian aja nggak akan cukup. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi gimana cara nambal yang bolong-bolong, tapi lebih ke kita ini punya kemauan nggak sih untuk membangun kembali fondasi pendidikan ini dari nol biar benar-benar kuat.